Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Al-Madinah yang Pak Guru sayangi, Pak Guru cintai, serta Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dan selalu serta senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya hingga kita masih bisa bertemu dan bertatap muka, bersilaturahmi walaupun hanya melalui media online seperti saat ini. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Pak Guru cintai, serta Pak Guru banggakan, ada hadis ungkapan baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Artinya ada dua perkara yang tidak ada perkara-perkara yang lain yang lebih baik dari dua perkara tersebut, yaitu apa? Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi sesama muslim. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan bahwasanya ahabbul ibadi ilallahi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nasi linnas, yang bermanfaat bagi sesama manusia atau sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baiknya amal adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan dalam hati sesama muslim atau sesama mukmin. Dengan cara apa? Yatrudu anhu jau'an, menghilangkan rasa lapar darinya, yakshifu anhu karban, dan menghilangkan segala kesusahannya, wa yaqdi lahu dainan, yang terakhir adalah membayar segala hutang-hutangnya. Artinya di sini kita dituntut apa? Untuk selalu membantu sesama saudara kita kaum muslimin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tentunya kita sebagai manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok misalnya makanan, ya, kemudian ada pakaian, kemudian ada tempat tinggal, kemudian ada kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga rekreasi. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ada sebagian manusia yang tidak bisa mampu untuk mendapatkan makanan, kemudian mendapatkan pakaian, kemudian tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Maka agama kita, agama Islam, datang memberikan solusi untuk mereka yang tidak mampu ini. Dengan cara apa? Solusinya atau jalan keluarnya adalah dengan cara zakat. Nah, apa itu zakat? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki seseorang sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan membersihkan diri, jiwa, dan harta seseorang tersebut. Nah, zakat di dalam Islam juga terbagi menjadi dua. Zakat yang pertama disebut dengan zakat mal, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah zakat harta. Zakat harta itu yang dikeluarkan seseorang dengan ketentuan syariatnya, untuk membersihkan jiwa seseorang, kemudian hartanya. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim maupun muslimat, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun kecil, yang merdeka maupun budak, yang memiliki kelebihan harta, dan dikeluarkan nanti di akhir Ramadan. Nah, ini pengertian dari zakat. Zakat itu ada dua, ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah anak-anakku sekalian, pentingnya mengeluarkan zakat itu untuk apa? Untuk membantu sesama saudara kita kaum muslimin yang tidak mampu. Di antaranya mereka ada yang fakir, ada yang miskin, maka untuk membantu mereka kita keluarkan zakat.
Nah, bagi orang yang mengeluarkan zakat, apakah zakatnya itu hartanya berkurang? Nah, secara zahir, secara yang tampak mungkin berkurang, tapi pada hakikatnya tidak. Nah, justru ketika seseorang mengeluarkan zakat itu, maka hartanya akan Allah tambah. Dengan cara apa? Nah, itu dari mana kita tahu? Nah, caranya kita mengetahuinya sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Zakat itu secara makna memiliki banyak arti, namun Pak Guru akan mengungkapkan hanya 2 makna saja. Yang pertama, zakat itu maknanya adalah, yang pertama secara bahasa itu artinya thaharah, suci, suci dari dalam dan bersih di luar. Nah, artinya ketika seseorang mengeluarkan zakat itu, maka hatinya akan bersih, jiwanya akan bersih, luarnya juga akan bersih. Nah, itulah yang disebut, karena sesuatu yang bersih itu belum tentu suci. Contohnya umpamanya ada barang yang dia tidak suci. Contoh, mohon maaf, ada hewan babi umpamanya. Babi itu kalau kita bersihkan, kita mandikan, kita ini tentu dia bersih secara luarnya, tapi dalamnya tidak suci. Maka yang dibutuhkan adalah suci dalamnya dan bersih luarnya. Nah, tujuan dari zakat itu, fungsi dari zakat itu sendiri untuk membersihkan hati seseorang, membersihkan jiwa seseorang agar tidak kikir, serakah, dan lain sebagainya terhadap harta yang dimiliki, bisa berbagi kepada sesamanya. Nah, kemudian dari makna an-namu, makna yang lain ada makna an-namu, artinya an-numu, atau artinya bertumbuh dan berkembang. Nah, disinilah ketika seseorang mengeluarkan zakat itu, maka hartanya akan tumbuh dan berkembang. Bagaimana caranya? Dari mana kita tahu? Nah, ketika seseorang itu mengeluarkan zakat, kita bisa ibaratkan seperti ini anak-anakku sekalian. Suatu amal perbuatan yang baik ketika ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan bernilai amal soleh. Nah, setiap amal soleh yang dilakukan itu akan memiliki nilai yang disebut hasanah, kebaikan. Nah, setelah kita mencapai nilai hasanah itu, kebaikan itu, dan setiap hasanah itu memiliki 10 pahala. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 pahala. Nah, ketika seseorang mengeluarkan harta ini melalui zakat, dia telah membuat satu hasanah, kebaikan. Nah, kebaikan itu tentunya bernilai atau memiliki poin 10 pahala. Nah, 10 pahala di sini tidak hanya pahala secara akhirat saja, tapi secara dunia juga akan didapatkan. Artinya Allah akan mengganti harta yang dikeluarkannya 10 kali lipat. Nah, maka betapa pentingnya zakat itu. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka zakat itu akan menambah hartanya sendiri sebanyak 10 kali lipat. Nah, itu mungkin dulu yang bisa Pak Guru sampaikan anak-anakku. Maka mari kita yang mampu ini membantu orang-orang yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian harta benda kita melalui zakat. Terima kasih. Wal amru minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala ungkapan yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.